Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 82. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanul yahuda walladina asyraku. Sungguh kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menemukan orang-orang yang paling memusuhi terhadap orang yang beriman ialah mereka Yahudi dan mereka orang-orang musyrik. Abdul Hamid Kishki dalam tafsirnya Fi Rihabit Tafsir jilid 2 halaman 1145 menggambarkan tentang antagonis Yahudi. Dalam topik ini kami mengangkat satu topik Yahudi disebut dalam ayat 82 surat Al-Maidah, orang yang sangat memusuhi terhadap orang beriman dan mereka orang-orang musyrik. Cuma yang kami bahas dalam pertemuan ini adalah tentang Yahudi. Yahudi antagonis terhadap umat Islam. Abdul Hamid Kishki dalam tafsirnya di sini menyebutkan orang Yahudi ini memusuhi Islam, memusuhi orang beriman bukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi sejak nabi-nabi dulu. Walihada qatalu kasiran minal anbiya. Mereka banyak membunuh para nabi. Hatta hammu biqatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghaira marrah. Tidak hanya satu kali orang Yahudi merencanakan ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasammuhu, bahkan mereka meracun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaharuh, mereka juga pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Abdul Hamid Kishki dalam tafsirnya Fi Rihabit Tafsir mengangkat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khala yahudiyun bi muslimin qattu illa hamma bi qatli. Tidaklah sendirian orang Yahudi berjumpa dengan orang Muslim, satu orang Yahudi berjumpa dengan orang Muslim sama sekali, melainkan refleksnya langsung spontan dia merencanakan untuk membunuh orang Muslim. Setiap orang Yahudi berjumpa dengan orang Muslim, dalam hatinya itu ada keinginan membunuh orang Muslim. Ini hadis Nabi SAW juga diriwayatkan dalam Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad karya Khatib Al-Baghdadi di jilid 8 halaman 312 nomor hadis 4411. Ma khala yahudiyun qattu bi muslimin. Tidaklah sendirian orang Yahudi sama sekali dengan orang Muslim, illa haddasa nafsahu biqatlih, kecuali hatinya itu bersuara merencanakan untuk membunuh orang Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa Yahudi ini memusuhi orang Islam, ingin membantai umat Islam, bukan hanya ketika muncul kelompok Zionis, tapi sejak dalam sejarah Nabi. Wa yaqtuluna nabiyyin, mereka sudah membunuh para nabi.
Ini yang pertama. Yang kedua, antagonis Yahudi terhadap Muslim, terhadap umat Islam, terhadap orang beriman. Karena doktrin yang ada dalam Yahudi, doktrin asli. Mereka mendapatkan doktrin untuk merusak pemeluk agama lain. Itu hanya dalam Yahudi. Dalam ajaran Yahudi supaya merusak pemeluk agama lain. Ini saya temukan data ini dalam tafsir Al-Qasimi atau tafsir yang terkenal dengan Mahasinut Ta'wil karya Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi yang mempunyai karangan Mau'idatul Mu'minin meringkas Ihya Ulumuddin. Dalam tafsirnya ini di jilid 6 halaman 2117 beliau Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan wali anna min madhabil yahud, dan karena sesungguhnya di antara madhab Yahudi, di antara doktrin Yahudi, annahu yajibu isalu syarri, wajib mendatangkan, menyalurkan, mengirimkan keburukan, menyebarkan keburukan ila man khalafa dinahum, kepada siapa saja yang berbeda dengan agama Yahudi, bi ayyi tariqin kana, dengan cara apapun, dengan jalan apapun, minal qatli, membunuh, dilegalkan terhadap pemeluk agama lain, wa nahbil mali, merampas harta, dilegalkan dalam ajaran Yahudi untuk merampas harta milik pemeluk agama lain, wa nahwihima, dan selain membunuh dan selain merampas dan merampok. Wa huwa indan nasara haram, sedangkan membunuh, merampas, merampok itu dalam ajaran Nasrani diharamkan, tapi dalam ajaran Yahudi diperbolehkan asal terhadap pemeluk agama lain. Fahasul al-farqu, maka beda antara Yahudi dengan Nasrani dalam hal ini. Nah, maka orang Yahudi ini ada doktrin merusak. Kemudian yang ketiga, kenapa orang Yahudi ini tidak boleh dikatakan bahwa yang memusuhi umat Islam sekarang ini Israel khusus Zionis? Tidak demikian. Tapi umumnya Yahudi, bukan hanya Zionis. Yang ketiga, alasan ketiga adalah antagonis Yahudi terhadap umat Islam karena sentimen, keras hati, bahkan memusuhi Tuhan. Orang Yahudi, Tuhan saja dicaci maki, apalagi Nabi Muhammad SAW, apalagi Al-Quran, apalagi umat Islam. Ini saya baca dalam analisis ilmiah pemimpin ahli sunnah wal jamaah Syekh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam tafsirnya Ta'wilatu Ahli Sunnah. Ini tafsir induknya ahli sunnah karya Abu Mansur Al-Maturidi di jilid 3 halaman 572 menjabarkan tentang ayat 82 surat Al-Maidah bahwa orang Yahudi ini mempunyai kasus wa ma kana minhum min qaulil wahsyi fillah, apa yang terjadi dari orang Yahudi, perkataan-perkataan orang-orang hina dan rendah terhadap Allah. Bagaimana mereka? Dan ini tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Malam yasbiqhum ahadun bimisli dalik,
ma wasafullah azza wa jalla bil bukhli wal faqr, yaitu orang Yahudi menuduh Allah itu kikir. Dalam surat Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dan orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, kikir. Nah, ini teologinya sudah aneh. Allah yang memberi nikmat, Allah yang menciptakan alam, Allah yang memberikan kehidupan manusia, Allah yang memberikan kelangsungan hidup manusia. Nah, ini diberi sebutan Allah itu kikir, terbelenggu tangannya. Kemudian di surat Ali Imran ayat 181, orang Yahudi mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu fakir dan kita orang kaya. Nah, ini orang Yahudi, belum kasus-kasus pembunuhan para nabi, peperangan, pembantaian. Maka Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan wadzalika lisyiddati bughdihim wa adawatihim wa qasawati qulubihim, karena sangat bencinya orang Yahudi, sentimen dan antagonisnya Yahudi dan kerasnya hati Yahudi. Maka fa'ala dalik, maka atas semua itu kullu man da'ahum ila dinillahi ta'ala, setiap ada orang berdakwah mengajak orang Yahudi pada agama Allah, fahum lahu asyaddu adawah, maka orang Yahudi sensitif akan sangat memusuhi kepada orang itu, wa aksa qulban, dan sangat keras hatinya. Jadi jelas ya, yang memusuhi umat Islam di Palestina itu bukan hanya Yahudi Zionis, tapi banyak Yahudi. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada sebagian orang Yahudi yang simpati dengan umat Islam, yang dibuka nuraninya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin damai, cinta damai, ingin muayyasyah, hidup bersama tanpa ada peperangan. Memang ada sebagian Yahudi, tetapi secara umum tipologi Yahudi ini ditangkap oleh para ulama, bukan hanya Zionis yang punya tipologi antagonis dan destruktif, yaitu perusak. Yang keempat, antagonis Yahudi terhadap Muslim. Karena apa? Intelektual Yahudi terlibat dalam ideologi-ideologi sesat yang mempengaruhi umat manusia menjadi sesat. Jadi ideologi-ideologi sesat di dunia ini banyak di belakangnya itu melibatkan orang Yahudi. Teori-teori sesat di belakangnya Yahudi. Teori-teori yang membahayakan akidah, yang merusak akidah, filsafat-filsafat yang merusak akidah, akidah umat Islam khususnya, di belakangnya Yahudi. Ini saya temukan dalam tafsir Al-Asas, karya Said Hawa, mengutip dari Dilalil Quran, karya Said Qutub, di dalam tafsir Al-Asas, jilid 3 halaman 1482. Di sini Said Hawa menjelaskan bahwa summa laqad kana wara'an naz'ah al-madiyah al-ilhadiyah yahudiyun, bahwa di belakang kecenderungan materialistik ateis, teori materialistik yang mengarah ke ateis, di belakangnya Yahudiyun, ada orang Yahudi. Sampai akhirnya orang tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah Subhanahu wa taala. Wa wara'an naz'ah al-hayawaniyah al-jinsiyah Yahudiyun, bahwa di belakang kecenderungan seks bebas,
Siapa di belakangnya? Yahudiyun, budaya seks bebas. Wa wara'a mu'dhamin nadhariyat, dan di belakang sebagian besar teori-teori pemikiran al-haddamah yang merobohkan likullil muqasat, pada seluruh ketahanan-ketahanan, wadwabit, dan kendali-kendali maupun kontrol, roboh. Tidak ada ketahanan akidah akibat teori-teori yang merobohkan tadi, yang merusak tadi. Siapa di belakangnya? Yahud, orang Yahudi. Ini jelas dalam temuan Sayyid Qutb dalam Dilalil Quran, dikutip oleh Said Hawa dalam tafsirnya Al-Asas. Itu yang keempat. Yang kelima, bahwa antagonis Yahudi ini terhadap umat Islam, terhadap orang beriman, khususnya terkait dengan ingin menguasai Palestina, itu memang atas nama Zionis, Sahyuni. Tetapi ini ada riset ilmiah yang dilakukan oleh profesor besar, sudah wafat kalau tidak salah, kemarin sudah wafat, oleh Profesor Dr. Muhammad Diyaur Rahman Al-A'dhami. Dalam riset ilmiahnya Dirasat fil Yahudiyah wal Masihiyah wa Adyanil Hindi, penelitian tentang Yahudi dan Nasrani dan agama-agama India. Ini kitab perbandingan agama, karya Profesor Dr. Muhammad Diyaur Rahman Al-A'dhami. Saya baca tentang temuan beliau. Beliau mengatakan, ijtama'a aksaru min salasi mi'atin, telah berkumpul lebih banyak daripada 300, lebih 300 min zu'ama'i Sahyun, dari pemimpin-pemimpin Zionis, mumassilin. Orang lebih 300 ini, pemimpin-pemimpin Zionis ini, mewakili, mumassilin, mewakili khamsina jam'iyah, 50 organisasi Yahudi. Jadi Zionis itu bukan hanya Zionis, tapi mewakili dari 50 organisasi Yahudi. Ini perlu diketahui. Jadi jangan dikatakan kalau yang memusuhi orang Islam di Palestina ini khusus pengikut Zionis. Bukan begitu. Zionis ini sudah mewakili dari 50 organisasi Yahudi. Ini temuan Profesor Dr. Muhammad Diyaur Rahman Al-A'dhami. Khamsina jam'iyah Yahudiyah fil Adam, mewakili 50 organisasi Yahudi di dunia. Dibentuk di mana? Berkumpul di mana? Di kota Basel, Swiss. Tahun berapa? 1897 Masehi. Kemudian merancang protokol-protokol Zionis. Nah ini kita buka nanti ini. Kita bongkar bagaimana isi protokol, isi yang telah disusun, planning atau tahdid, rencana-rencana Yahudi, planning Yahudi, protokol-protokol Zionis yang disepakati oleh pemimpin-pemimpin Zionis di kota Basel di Swiss, Eropa. Saya baca di kitabnya Dirasat fil Yahudiyah wal Masihiyah wa Adyanil Hindi, karya Profesor Dr. Muhammad Diyaur Rahman Al-A'dhami, di halaman 256, protokol nomor 1. Nah ini protokol. Di sini dikatakan, fa inna syama'il al-insaniyah al-'azimah, sifat-sifat yang meliputi manusia, sifat-sifat yang agung, karakter-karakter yang bagus, tipologi yang bagus,
minal ikhlas wal amanah, ikhlas dan amanah, tasiru rodail, maka menjadi hina. Semua itu menjadi hina fis siyasa, dalam politik. Maka politik tidak butuh ikhlas, politik tidak butuh kejujuran. Itu orang Yahudi, Zionis. Kemudian dalam protokol yang pertama itu juga dikatakan di sini, ini translate-nya. Jadi ini protokol itu sudah dibahasa Arabkan. Ini translate-nya ini ya. Yajibu ayyakuna syiaruna, wajib kita punya slogan, kulla wasailil unfi, alat-alat, sarana-sarana kekerasan, wal khadi'ah, penipuan. Kemudian saya baca lagi di protokol ketiga di halaman 257, hasil penelitiannya Profesor Dr. Muhammad Diyaur Rahman Al-Adhami. Di sini ada kesepakatan orang Zionis Yahudi, wa sanuhaqqiqu azmatan iqtisadiyah alamiyah. Kita akan mewujudkan krisis ekonomi dunia. Jadi krisis ekonomi dunia itu sudah direncanakan orang Yahudi. Azmah itu krisis. Iqtisadiyah, ekonomi. Alamiyah, dunia. Bikullil wasail al-mumkinah. Segala instrumen, segala fasilitas sarana yang kita miliki, yang mungkin kita lakukan. Allati fi qabdatina, yang sudah ada di genggaman kita. Wa bi musa'adati dhahab, dan dengan bantuan emas dunia yang telah kita kuasai. Alladhi huwa kulluhu fi aidina, emas dunia yang ada di tangan kita. Maka dengan itu kita akan membuat krisis ekonomi dunia. Jelaskan. Orang Yahudi Zionis ini mewakili 50 organisasi ingin merusak dunia. Bukan hanya merusak orang yang beragama Islam. Bal sata'buru khilalal mudarabat, justru akan lewat hasil-hasil bumi itu selama spekulasi. Lewat kemana? Ila khazainina, akan berada di perbendaraan negara kita Israel. Jadi hasil bumi dari negara-negara Arab khususnya yang mereka sebut adalah bangsa ummiyin, bangsa yang buta huruf, bangsa yang buta baca. Nah, ini akan ada di tangan kita, akan ada di perbendaharaan negara kita, Zionis Yahudi. Kemudian protokol yang ke-14, saya tidak baca semua, saya kutip beberapa saja. Khinama numakkinu li anfusina, nanti bila saat waktunya datang kita memungkinkan pada diri kita, fanakunu sadatal ardi, kita akan memimpin dunia. Lan nubiha qiyama ayyidin, kita tidak memperbolehkan, kita tidak mengizinkan, kita tidak memperbolehkan berdirinya agama ghairi dinina, selain agama kita Yahudi. Ini targetnya Zionis. Kemudian saya baca di halaman 241 di kitabnya Dirasat fil Yahudiyah wal Masihiyah wa Adyanil Hindi, karya Profesor Dr. Diyaur Rahman Al-Adhami, bahwa orang Yahudi mengambil ajaran Talmud mereka. Mereka punya kitab Talmud. Dalam Talmudnya disebutkan yajuzu khussul umamiyyi wa akhdu malihi biwasitatir riba al-fahish. Boleh menipu bangsa-bangsa, mengambil harta bangsa-bangsa dengan sistem riba yang tinggi, setinggi-tingginya
riba, seberat-beratnya riba. Tapi kalau dengan sesama Yahudi dalam kitab Talmud, janganlah menipu. Itu ada dalam kitab Talmud mereka. Nah, jelas kan? Ini yang kelima ya, tentang data yang saya temukan dalam planning Zionis Yahudi. Kemudian yang keenam, bahwa telah tercatat sejarah orang-orang Yahudi melakukan pembantaian terhadap umat Islam. Saya baca dalam sebuah buku Musuh-Musuh Islam, terjemah Ahmad Budianto, dari buku aslinya A'daul Islam wa Wasailut Tadlil, karya Dr. Jabir Qomihah, diterjemahkan oleh Ahmad Budianto dengan judul Musuh-Musuh Islam. Saya baca di halaman 201, di sini disebutkan bahwa pembantaian di kamp pengungsi Palestina pada tanggal 3 November 1956 menelan korban 250. Pembantaian terulang lagi pada tanggal 12 November 1956 dengan korban 275. Berikutnya, pembantaian pada tanggal 18 sampai 19 September 1982, korban penduduk sipil Palestina dibantai oleh Yahudi mencapai 3.500 orang. Kemudian pembantaian di Masjidil Aqsa pada tanggal 8 Oktober 1990. Jumlah korban mencapai 21, luka-luka 150 dan luka-luka 150. Kemudian pembantaian di Masjid Ibrahim, tepatnya di pagi tanggal 25 Februari 1990, menembaki orang-orang yang sedang sholat ketika sujud. 50 orang menemui mati syahid di masjid tersebut. Nah, ini jelas ya. Kemudian di halaman 203 disebutkan berita berkantor-kantor berita dunia bahwa Israel menumpas gerakan intifadah rakyat Palestina menggunakan bom elektromagnetik, menggunakan bom dalam menghadapi gerakan intifadah rakyat Palestina. Mereka orang-orang Yahudi musuh Islam memakai bom elektromagnetik yang jika dilepas akan menimbulkan hawa panas dan membakar tubuh manusia. Juga menggunakan senjata laser gelombang suara infrasonik yang menimbulkan luka bakar dan cacat. Nah, ini jelas kejahatan mereka. Maka dalam paparan mulai dari awal sampai terakhir menunjukkan bahwa orang Yahudi ini memang musuh, memang memusuhi Islam. Tapi umat Islam harus bijaksana, harus arif, jangan melakukan teroris, jangan melakukan destruktif, jangan melakukan tindakan radikal. Tetapi tidak boleh dikatakan bahwa orang Yahudi ini hanya Zionis yang memusuhi Islam. Sebagian, bukan banyak. Tapi tipologi Yahudi kita baca, kita ungkap dari ayat Al-Quran dan sejarah-sejarah dan para ahli tafsir mengatakan bahwa memang tipologi Yahudi itu sangat memusuhi terhadap orang Islam. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.